Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba menerangkan cara memberi nama senyawa kimia. Senyawa kimia itu jumlahnya jutaan dan banyak dipakai di dalam berbagai bidang di kedokteran, di bidang kesehatan dan di bidang makanan dan di berbagai bidang senyawa kimia itu banyak digunakan. Untuk lebih mudah penggunaannya, maka senyawa kimia itu ada tata cara penamaannya. Tata cara penamaan senyawa kimia ini diatur oleh organisasi internasional, itu namanya IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, ya. Di markasnya ada di Swiss. Jadi yang memberi nama senyawa kimia ini adalah ada organisasi nasional yang bernama IUPAC, ya. Jadi hasil dari kesepakatan berbagai tokoh kimia di berbagai negara. Oke. Tata nama senyawa kimia pertama, senyawa kimia itu merupakan gabungan dari dua buah unsur atau lebih, ya. Jadi senyawa itu merupakan gabungan dari dua buah unsur atau lebih. Pertama kita akan jelaskan senyawa kimia yang hanya terdiri dari dua unsur. Kalau senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, maka nama senyawanya umumnya diberi akhiran ida. Jadi kalau senyawanya hanya terdiri dari dua unsur, biasanya di belakangnya diberi akhiran ida. Contohnya NaCl, berarti kan unsurnya cuma dua, Na sama Cl, berarti namanya natrium klorida. Contoh lain misalnya CO2, berarti unsur yang penyusunnya adalah unsur C sama unsur O. Maka CO2 itu namanya karbon dioksida. Jadi di belakangnya pakai akhiran ida. Oke. Pertama kita jelaskan dulu, jika senyawa itu kalau senyawanya dua-duanya unsur penyusunnya dua-duanya non logam, bukan logam, ya. Jadi unsur itu ada logam, ada yang bukan logam. Jadi kalau senyawanya terdiri dari dua-duanya unsurnya bukan logam, maka jumlah unsurnya itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Ya, contohnya N2O5, berarti N-nya jumlahnya 2. N itu nitrogen, berarti kalau 2 diberi awalan di, berarti dinitrogen. O5, berarti O-nya jumlahnya 5. 5 itu bahasa Yunaninya penta. Berarti namanya dinitrogen pentaoksida. Di belakangnya pakai akhiran ida. Oksi itu berasal dari oksigen, ya. Jadi kalau satu dalam bahasa Yunaninya mono, 2 di, 3 adalah tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka, dan seterusnya. Oke. Perlu diperhatikan, kalau unsur yang pertama itu kata mono tidak ditulis ya. Jadi unsur yang pertama kata mononya tidak ditulis. Contohnya CO2, berarti C-nya kan 1, O-nya kan 2. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Jadi mono, bukan monokarbon. Jadi mono untuk unsur pertama tidak ditulis, tidak disebutkan, ya. Kalau unsur kedua, mononya ditulis. Contohnya CO.
C-nya jumlahnya 1, O-nya kan jumlahnya 1 juga. Berarti namanya karbon monoksida. Jadi O-nya jumlahnya 1, jadi karbon monoksida. Kalau contohnya lagi misalnya I2O7, berarti I itu adalah iodin, O itu adalah oksigen. Berarti I-nya jumlahnya 2, berarti iodin. O-nya jumlahnya 7, berarti hepta. Berarti hepta oksida. Nah, oksida. Di belakangnya diberi akhiran ida. Contoh lagi misalnya CCl4. Berarti C itu kan karbon. Cl itu kan klorin. Berarti Cl jumlahnya 4. Berarti karbon tetraklorida. Jadi semuanya diberi akhiran ida. Tapi ada beberapa senyawa sudah lazim di lapangan, itu tidak ikuti aturan. Contohnya H2O. Berarti kita sebut sehari-hari air. Contoh lagi misalnya NH3, itu amonia ya. Contoh lagi misalnya apa? CH4, itu namanya metan. Metan ya. Itu contohnya metan. Oke. Tadi kita yang pertama kalau molekulnya dua-duanya unsurnya non logam. Jadi non logam dengan non logam. Maka jumlahnya harus dituliskan dalam bahasa Yunani. Kalau molekulnya terdiri dari unsur logam dan non logam, itu jumlahnya tidak dituliskan dalam bahasa Yunani. Ya, tidak dituliskan dalam bahasa Yunani. Kalau molekulnya disusun oleh unsur logam dan unsur non logam, tidak dituliskan dalam bahasa Yunani jumlahnya. Ya, contohnya Al2S3, berarti kan Al-nya 2. Al itu kan aluminium, jangan ditulis di aluminium, salah. Ya, jangan ditulis juga trisulfida, salah. Jadi kalau dia unsurnya ada unsur logamnya, maka langsung aja dituliskan sesuai nama unsurnya. Al-nya aluminium, S-nya itu sulfur, jadi namanya aluminium sulfida. Jadi jumlah 2-nya sama jumlah 3-nya tidak ditulis. Jadi namanya aluminium sulfida. Bukan di aluminium trisulfida, itu salah. Ya. Contoh lain misalnya garam. Rumus kimianya kan NaCl, namanya langsung aja natrium klorida. Bukan natrium monoklorida. Kalau natrium monoklorida itu salah. Jadi kalau molekulnya gabungan dari unsur logam dengan non-logam, maka jumlah unsurnya tidak disebutkan, tidak dituliskan. Langsung dituliskan nama logam dan nama non-logamnya. Oke. Yang kedua itu senyawa ion. Kalau senyawa ion itu adalah ion positif dan ion negatif. Kalau ion positif namanya kation, kalau ion negatif namanya anion. Ya, jadi ion positif sama ion negatif ini kalau dia bergabung itu menghasilkan senyawa ion. Ya, rumus senyawa ion secara umum ya, di sini secara umum aja sebagai pengantar ya. Kalau ion positif misalnya A plus X bereaksi dengan ion negatif B-N. Hasilnya apa? Apa hasil senyawa ionnya adalah ANBX. Jadi ion positif sama ion negatifnya ditukar tempat aja. Oke. Jadi kalau ion positifnya A plus X bereaksi dengan ion negatif B-X, maka senyawa ion yang dihasilkan apa? ANBX. Contoh di bawah ya. Contohnya ion positifnya Fe plus 3. Ion negatifnya O-2. Apa senyawa ion yang dihasilkan? Ya, tinggal ditukar aja. Berarti senyawa ion yang dihasilkan apa? F2O3.
Jadi angka 3, yang plus 3-nya pindah ke O, yang min 2-nya pindah ke Fe. Jadi rumus kimianya Fe2O3. Contoh lain misalnya Al-nya plus 3, O-nya min 2. Apa senyawa ion yang dihasilkan? Berarti Al-nya 2, O-nya 3. Al-nya 3 ya. Al-nya 3. Untuk nama senyawa ion, nanti ada tabel kation sama anion. Jadi kalau nama senyawa ion tinggal digabung aja namanya. Nama ion positifnya apa? Nama ion negatifnya apa? Gabung aja. Misalnya Al itu kan namanya aluminium. Al plus 3 itu kan aluminium. Kalau O-2 itu namanya oksida. Jadi Al2O3 namanya aluminium oksida. Langsung aja namanya. Contoh lagi, misalnya Al plus 3 bergabung dengan N-3. Kalau muatan positif sama negatifnya sama, tidak usah ditulis, langsung digabung aja. Jadi rumus kimianya ALN. Apa namanya? Al itu kan aluminium. N itu kan N-3 itu kan nitrida. Berarti namanya aluminium nitrida namanya. Oke. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini akan saya coba terangkan cara pembentukan senyawa ion. Ya, secara umum senyawa ion itu terbentuk dari ion positif ditambah dengan ion negatif akan menghasilkan senyawa ion. Secara umum boleh kita tuliskan persamaan reaksi dari pembentukan senyawa ion adalah kita misalkan ion positifnya adalah A plus N direaksikan dengan ion negatif B min N, maka akan dihasilkan senyawa ion dengan rumus senyawa ionnya adalah ANBX. Ya. X itu adalah muatan positif dari A, N itu adalah muatan negatif dari B. Ya, nanti rumus senyawa ion dihasilkan adalah ANBX. Jadi N itu adalah muatan positif dari B, X-nya itu adalah muatan positif dari A. Jadi rumus senyawa ion dihasilkan adalah ANBX. Oke. Contoh senyawa ion sehari-hari, contohnya adalah garam dapur. Garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl. Terbentuk dari ion positifnya Na+, ion negatifnya Cl-1. Hasil penggabungannya adalah NaCl. Cara memberi namanya adalah dengan memberi namanya sesuai dengan namanya. Na+ itu adalah natrium, Cl- itu adalah klorida, jadi namanya adalah natrium klorida. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu namanya natrium itu nama bahasa Latinnya, bahasa Yunaninya namanya sodium. Cl itu namanya klorida, jadi namanya sodium klorida. Contoh senyawa ion yang lain, contohnya adalah MgOH 2 kali. Itu adalah senyawa yang digunakan untuk obat MAH. Jadi obat MAH itu mengandung senyawa ion MgOH 2 kali. Jadi MgOH 2 kali itu terbentuk dari kation Mg2+, bergabung dengan anion OH-. Nanti terbentuk MgOH 2 kali. Di samping ini ada tabel pembentukan senyawa ion, yang di atasnya adalah anion. Anion ada anion F- namanya fluorida, ada anion S-2 namanya sulfida, ada anion N-3 namanya nitrida, ada anion SO4-2 namanya sulfat,
Yang ke bawah ini namanya kation. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Ada ion K positif 1 namanya kalium, ada Na positif 1 namanya natrium, ada Mg positif 2 namanya magnesium ya. Hasil penggabungan antara ion positif sama ion negatif nanti terbentuk senyawa ion. Contohnya K plus bergabung dengan F min, nanti akan dihasilkan senyawa ionnya Kf. Apa nama senyawa ionnya? Tinggal digabung aja namanya. Nama ion positifnya kan kalium, nama ion negatifnya kan fluorida. Jadi nama senyawa ionnya adalah kalium fluorida. Bagaimana kalau yang bergabung K positif 1 dengan S min 2? Jadi muatan positif negatifnya tinggal ditukar tempat aja. Jadi rumus senyawa ion yang dihasilkan adalah K2S, 2-nya pindah ke K, yang K plus 1, satunya pindah ke S. Jadi rumus kimianya adalah K2S. Rumus senyawa ionnya adalah K2S. Apa namanya? Nama senyawa ionnya tinggal digabung aja. Karena yang bergabung kalium sama sulfida. Jadi namanya kalium sulfida. Contoh yang lain misalnya di sini. K plus bergabung dengan SO4 min 2. Berarti 2-nya pindah ke K, yang satunya pindah ke SO4. Jadi rumus kimianya adalah K2SO4. Nama senyawa ionnya apa? Tinggal digabung aja. Karena K itu namanya kalium, SO4 itu namanya sulfat, jadi namanya kalium sulfat ya. Contoh yang lain misalnya Al plus 3, berarti kan aluminium namanya, bergabung dengan SO4 min 2. Jadi 2-nya pindah ke Al, 3-nya pindah ke SO4. Sehingga rumus senyawa ionnya adalah Al2SO4 3 kali. Apa nama senyawa ionnya? Nama senyawa ionnya tinggal digabung aja. Nama ion positifnya apa, nama ion negatifnya apa. Karena di sini nama ion positifnya adalah aluminium, nama ion negatifnya adalah sulfat, maka nama senyawa ionnya adalah aluminium sulfat. Ini ada tabel pembentukan senyawa ion. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini akan saya coba jelaskan sedikit tentang massa atom relatif atau disingkat dengan AR ya. Perlu kita ketahui bahwa unsur itu jumlahnya ada ratusan ya. Masing-masing atom dari unsur itu ada beratnya, ada masanya. Masanya masing-masing berbeda ya. Contohnya hidrogen itu massa atom relatifnya adalah 1, dia atom yang paling ringan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di tabel periodik ini ada simbol dari sebuah unsur, ada 2 angka yang terletak pada simbol unsur tersebut, ada angkanya yang besar, ada angkanya yang kecil ya. Contohnya pada unsur oksigen, di dalam simbolnya ada angka 16, ada angka 8. Angka 16 itu adalah massa dari unsurnya, massa atom dari unsurnya. Sedangkan 8 itu adalah nomor atomnya. Jadi di dalam simbol unsur ini, angka yang besar itu adalah massanya, massa atom relatifnya. Contohnya natrium, di bawahnya tertulis 22,99, di atasnya tertulis 11, berarti massa atom relatifnya adalah 22,99 atau kita bulatkan jadi 23. Dan 11 itu adalah nomor atomnya. Contoh lagi misalnya simbol dari unsur Y, yttrium ya.
di atasnya tertulis 39, di bawahnya tertulis 88,9, maka massa dari atomnya atau AR-nya itu adalah 88,9 atau dibulatkan jadi 89. Jadi massa atom itu adalah angkanya yang besar. Massa atom di sini bukan massa atom yang sebenarnya. Ini adalah massa atom relatif. Massa atom relatif itu adalah massa atom relatif, massa satu atomnya, massa rata-rata satu atomnya nanti dibandingkan dengan massa satu atom standar. Ya. Jadi di sini adalah namanya massa atom relatif atau kita singkat dengan AR. Ya. Jadi selanjutnya kita menyebut massa atom ini kita sebut dengan AR. Jadi AR dari Na adalah 23, AR dari O adalah 16. Jadi massa atom itu adalah yang angkanya yang besar, bukan posisinya di atas atau di bawah. Yang penting dalam simbol atom itu, angka yang besar itu adalah massa atom relatifnya. Contohnya di sini, misalnya nitrogen, berarti massa atomnya 14 ya. Contoh lagi misalnya kalsium, berarti massa atom relatifnya adalah 40 ya. Contoh lagi misalnya barium, berarti AR-nya adalah 137 ya. Contoh lagi misalnya aluminium, berarti aluminium AR-nya sama dengan 27 ya. Ini sedikit penjelasan saya mengenai AR ya. AR dari suatu unsur ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Itu rumusnya. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang massa atom relatif atau kita singkat dengan AR. Jadi selanjutnya massa atom ini kita sebut dengan namanya AR. Jadi AR itu sama dengan massa atom ya. Misalnya fosfor, berarti AR-nya berapa? 31, lihat aja di tabel periodik. Oke. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya coba jelaskan sedikit tentang massa molekul relatif dan massa atom relatif ya. Kita tahu bahwa materi itu bisa berupa larutan, bisa juga berupa campuran, bisa juga berupa molekul. Dalam molekul juga terdiri dari atom-atom yang menyusunnya. Kalau dari atom itu juga ada masanya, disebut dengan massa atom relatif. Ya, massa atom relatif itu disingkat dengan AR. Itu massa atom relatif itu ada di tabel periodik, sudah tercantum dalam tabel periodik. Sebelumnya sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Pagi ini saya coba menjelaskan tentang massa molekul relatif. Karena molekul itu gabungan dari beberapa unsur, ya, jadi berarti massa dari molekul itu merupakan gabungan dari massa atom yang menyusun molekul tersebut. Ya, misalnya molekul AB, berarti unsur penyusunnya berarti unsur A dan unsur B, maka massa molekulnya berarti sama dengan massa unsur A tambah massa unsur B. Ya. Jadi massa molekul relatif itu merupakan penjumlahan dari massa masing-masing dari unsurnya, ya. Atau kita sebut juga dari penjumlahan dari AR masing-masing unsur yang ada dalam molekul tersebut. Karena molekul itu
merupakan gabungan dari dua buah unsur atau lebih. Jadi Mr itu merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing AR yang menyusun molekul tersebut. Ya. Contohnya misalnya molekul air. Molekul air rumus kimianya kan H2O. Berarti yang menyusun ada unsur H dan unsur O. Maka massa molekul H2O sama dengan 2 kali ARH tambah 1 kali ARO ya. ARH itu ada di dalam tabel periodik, itu harganya sama dengan 1. ARO ada di tabel periodik, harganya sama dengan 16. Jadi MR dari H2O itu sama dengan 2 kali ARH tambah ARO. Berarti sama dengan 2 kali 1 tambah 16. Berarti sama dengan 18. Berarti MR dari H2O sama dengan 18 ya. Atau dilihat di sini ada beberapa contoh menghitung MR dari molekul. AR itu AR dari suatu unsur itu AR itu adalah singkatan dari massa atom relatif. Massa atom relatif ya. Jadi rumusnya untuk mencari AR itu, rumusnya dari mana AR yang ada di tabel itu dihitung dengan menggunakan rumus ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12 ya. Contoh soalnya ada di sini. Contohnya misalnya massa satu atom C12 ya, C12 atom C yang massanya 12, jadi massa satu atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 26 kilogram. Dan massa satu atom X adalah 6,63 kali 10 pangkat 26 kilogram. Kira-kira berapa AR dari unsur X ini? Maka kita masukkan dalam rumusnya. AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Ya. Berarti AR unsur X sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 26 per 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat 26. 10 pangkat 26-nya di atas dan bawah sama boleh kita coret ya. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 39,97 atau bila kita bulatkan 40. Berarti AR unsur X yang kita hitung melalui rumus ini adalah 40. Berarti 40 ini kalau kita lihat di tabel periodik, berarti itu adalah AR dari unsur Ca gitu ya, Ca. Ini adalah salah satu contoh cara menghitung AR dari unsur. Ya, ini rumus untuk mencari AR unsur. Sebetulnya AR unsur itu sudah ada semuanya di tabel periodik. Ya, ini rumus untuk cara menghitungnya, gitu ya. Menghitungnya. Ini di sini juga ada beberapa contoh. Silakan aja dibaca, ya dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini juga ada contoh-contoh soal untuk menghitung MR dari suatu molekul ya. Misalnya MR Mg Cl2, berarti Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Jadi dipelajari ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya akan coba jelaskan sedikit tambahan ya untuk persamaan reaksi. Karena persamaan reaksi ini termasuk materi pendukung untuk memahami hukum dasar kimia ya. Karena nanti di semester 2 ini materi kita adalah hukum dasar kimia. Persamaan reaksi ini dulu kita sudah belajar di semester 1 ya. Sekarang Bapak ulang lagi untuk penyegaran ya. Kalau kita belajar kimia, berarti kita mempelajari zat, materi ya. Semua yang ada di sekitar kita ini materi. Materi itu tidak ada yang abadi, semuanya mengalami perubahan. Ada yang berubah secara kimia, ada yang berubah secara fisika. Kalau perubahannya secara kimia, itu bisa kita tuliskan
persamaan reaksi kimianya. Jadi zat-zat yang berubah itu kalau dia berubah secara kimiawi, nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi kimia ya. Dalam persamaan reaksi kimia, zat yang bereaksi tadi kita tuliskan di sebelah kiri. Zat yang bereaksi kita sebut dengan reaktan, sedangkan yang sebelah kanan adalah zat yang dihasilkan hasil reaksi, kita sebut dengan produk ya. Jadi zat yang bereaksi kita tulis sebelah kiri, nanti dipisahkan oleh tanda panah. Tanda panah itu artinya menghasilkan atau arah reaksinya ke kanan atau menghasilkan. Dalam persamaan reaksi itu ada zat yang bereaksi, angka yang di depan zat yang bereaksi itu kita sebut koefisien reaksi. Koefisien reaksi ya. Jadi koefisien reaksi itu adalah angka yang terletak di depan zat yang bereaksi. Itu menyatakan jumlah molekul atau zat yang di depannya. Okay. Sedangkan angka yang di bawah unsur itu unsur yang dalam molekul itu namanya indeks. Indeks itu adalah menyatakan jumlah unsur yang di atasnya. Misalnya H2SO4. Untuk H indeksnya 2, berarti jumlah unsur H-nya 2. S indeksnya 1, jumlah S-nya berarti 1. O indeksnya 4, berarti jumlah O-nya 4. Kalau 3H2SO4, berarti jumlah molekul H2SO4-nya ada 3. Kalau 3H2SO4, berarti jumlah unsur H-nya ada 6, jumlah unsur S-nya ada 3, jumlah unsur O-nya jadi 12. Ya. Dan juga dalam persamaan reaksi, kita harus tuliskan juga fase atau wujud dari zat yang bereaksi. Dituliskan di bawahnya pakai huruf kecil agak turun ke bawah. Kalau dia padat, kita tulis dengan simbol S itu solid. Kalau dia dalam bentuk larutan, simbolnya pakai Aki, aqueous. Kalau dia cair pakai L, liquid. Kalau dia gas pakai simbolnya pakai G, gas. Dalam persamaan reaksi ada syaratnya. Jumlah unsur yang bereaksi sebelum dan sudah bereaksi jumlahnya harus sama. Karena dalam persamaan reaksi ini, dalam zat yang bereaksi ini berlaku hukum kekekalan massa. Jadi massa zat yang bereaksi itu sama dengan massa zat setelah bereaksi. Ini kita kenal dengan hukum Lavoisier. Dari jumlah atom yang bereaksi sebelum dan sudah bereaksi jumlahnya sama. Jadi tidak ada atom-atom itu yang hilang. Jadi atom satu dengan atom yang lain nanti akan bergabung membentuk molekul-molekul yang baru. Jadi jumlahnya itu sebelum dan sudah bereaksi harus sama. Supaya sama, kita persamaan reaksinya harus kita setarakan ya. Ini Bapak ambil contoh beberapa contoh di sini contoh soal ya. Soalnya setarakan atau samakanlah jumlah-jumlah unsur pada persamaan reaksi berikut ya. Contoh 1 misalnya ya, CH4 direaksikan dengan O2 itu akan menghasilkan CO2 tambah H2O ya. CH4 ini adalah namanya gas metan. Itu salah satu gas yang pemicu terjadinya pemanasan global juga. Jadi CH4 itu termasuk gas efek rumah kaca. Jadi CH4 bereaksi dengan O2 nanti akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Cara menyetarakan persamaan reaksi, kita cek dulu jumlah C-nya. Jadi C-nya dulu yang disamakan. Kalau C-nya sudah sama, tidak berarti tidak perlu disamakan. Cara menyamakannya adalah dengan membubuhi angka tertentu pada koefisien reaksinya. Jadi titik-titik itu adalah angka yang akan kita bubuhi nanti sebagai koefisien reaksinya. Kalau koefisien reaksinya 1,
itu tidak dituliskan. Untuk soal nomor 1, C-nya sudah 1, di kanan juga C-nya 1. Jadi yang pertama yang kita samakan C, yang kedua H, O itu selalu terakhir kita samakan. Jadi C-nya 1, sebelah kanan C-nya juga 1, H-nya sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Karena sebelah kanan H-nya baru 2, maka di depan H2O kita bubuhi angka 2. Maka dihasilkan jadi 2H2O. Jadi kalau 2H2O, maka H-nya sudah jadi 4. Nah, H-nya jadi 4. Karena H2O-nya dibubuhi angka 2, maka jumlah O-nya di hasil reaksi di sebelah kanan jumlahnya berubah. O-nya jadi jumlah totalnya semuanya jadi 4. Ada 2O di CO2, ada 2O juga di H2O, jadi 4. Jadi sebelah kiri, di depan O2, supaya sama-sama 4, maka di depan O2 kita kasih angka 2O2. Jadi setelah kita setarakan, jadinya CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kalau kita hitung, berarti persamaan reaksinya sudah setara. Coba contohkan soal nomor 3. Oke. Sebelah kiri C-nya 4. Supaya sebelah kanan C-nya juga 4, maka di depan CO2 kita bubuhi angka 4. Ya, oke. Jadi 4 CO2. Sebelah kiri hanya 10. Sebelah kanan kan hanya baru 2 H2O tadi. Supaya sama, maka depan H2O dibubuhi angka 5, jadi 5H2O. 5H2O ya. Karena CO2-nya sudah dikasih angka 4 dan H2O-nya dikasih angka 5, maka jumlah O-nya itu akan berubah. Jadi jumlah O-nya sebelah kanan jadinya jadi 8 tambah 5, jadi 13. Jumlah O di sebelah kanan 13, jumlah O di sebelah kiri baru 2, maka supaya sama-sama 13, 2 kali berapa supaya 13? Berarti di depan O2 kita bubuhi angka 6,5. Ini sudah benar. Berarti jumlah unsur di kiri dan kanannya sudah sama. Tapi di sini ada koefisien reaksinya dalam bentuk koma atau pecahan. Supaya ini sudah benar, sudah betul, sudah bagus. Nah, tapi dalam perhitungan hukum dasar kimia atau stoikiometri diupayakan supaya koefisien reaksinya itu diharapkan semuanya dalam bentuk bilangan bulat. Supaya koefisien reaksinya dalam bentuk angka bilangan bulat, maka semua koefisien reaksinya harus kita kali 2 semua. Jadi supaya koefisien reaksinya tidak dalam angka koma atau pecahan, maka semua koefisien dikali 2. Berarti yang C4H10-nya dikali 2, yang 6,5O2-nya dikali 2, 4CO2-nya dikali 2, yang 5H2O-nya dikali 2. Hasilnya adalah 2C4H10 tambah 13O2 menghasilkan 8CO2 tambah 10H2O. Yang di atas juga udah benar, yang ini lebih benar lagi. Kalau kita cek, itu sudah setara. Sebelah kirinya C-nya 8, sebelah kanan C-nya juga 8, sebelah kiri H-nya juga 8, H-nya 20, sebelah kanan H-nya juga 20. Sebelah kiri O-nya 26, sebelah kanan O-nya juga 26. Berarti sudah setara. Ini cara menyetarakannya. Jadi untuk menyetarakannya, untuk unsur O itu disetarakan paling terakhir ya. Silakan dicoba untuk soal berikutnya. Terima kasih. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.